Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Yulia Firani Linda dengan NIM 2101060022, kelas A semester 4. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan larutan ideal, termodinamika pencampuran, hukum Henry dan hukum distribusi Nernst, dan juga sifat koligatif larutan. Nah, kali ini pokok pembahasan yang akan saya bawakan yang pertama itu tentang larutan ideal, yang kedua termodinamika pencampuran larutan ideal, yang ketiga hukum Henry dan hukum distribusi Nernst, dan yang keempat tentang sifat koligatif larutan. Jadi yang pertama kita akan membahas larutan ideal. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari larutan ideal, di mana di dalam larutan ideal sendiri itu terdapat gas ideal dan juga larutan ideal. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu gas ideal dan juga apa itu larutan ideal. Jadi, gas ideal merupakan gas yang tidak mempunyai gaya interaksi antara partikel-partikel gasnya. Sedangkan larutan ideal sendiri itu merupakan larutan yang mempunyai interaksi yang sama antar partikel-partikelnya. Nah, di sini dimisalkan terdapat dua komponen, misalnya ada komponen A dan komponen B. Nah, gaya antara molekul antar komponen A dan komponen B dan komponen B dan komponen B serta komponen A dan komponen A semuanya itu sama dalam larutan ideal, juga memiliki volume dan ukuran molekul masing-masing spesies adalah sama. Nah, di sini dapat kita artikan bahwa seandainya antara komponen A dan komponen B itu memiliki kesamaan atau kemiripan sifat, maka dia itu dapat dikatakan sebagai larutan ideal. Nah, apabila kalau antara komponen A dan komponen B itu tidak memiliki kemiripan sifat, maka antara komponen tersebut dia itu tidak dapat dikatakan sebagai larutan ideal. Karena apa? Karena di antara dua komponen tersebut mereka tidak memiliki kemiripan sifat, makanya dikatakan sebagai larutan bukan ideal karena tidak memiliki kemiripan sifat. Nah, di sini dalam larutan ideal di sini diungkapkan oleh Roth, di mana Roth mengatakan bahwa tekanan uap suatu larutan itu berbanding lurus dengan fraksi mol suatu komponen dan tekanan uap larut murninya. Nah, ini yang dia katakan yang di persamaan ini. Tekanannya itu berbanding lurus dengan fraksi suatu mol. Nah, seandainya kita misalkan atau kita menyambung lagi ke persamaan yang ketiga, di sini ada potensial kimia pada persamaan ketiga ini kita sudah mempelajarinya pada materi tentang gas termodinamika dan juga keseimbangan fasa. Nah, di sini kita akan menemukan penurunan rumusnya, yaitu potensial kimia suatu larutan itu setara dengan penjumlahan dan potensial kimia murni suatu komponen dan dijumlahkan dengan tetapan gas, suhu, dan ln X. Nah, di sini ln Xi itu merupakan fraksi mol dari larutannya. Nah, jadi untuk larutan ideal, potensial kimia setiap komponennya memenuhi persamaan yang ketiga, yang ini yang memenuhi persamaan yang ketiga. Dan ini merupakan definisi atau dasar dari termodinamika untuk larutan ideal. Nah, selanjutnya bagaimana sih Roth menyatakan dalam grafik hasil percobaan? Nah, di sini terdapat grafik. Ini teman-teman sudah tahu, di sini terdiri dari dua komponen, ada komponen toluen dan juga ada komponen benzen. Kita misalkan komponen A dan komponen
B, A dan komponen B. Di sini fraksi mol A yaitu dari 0 sampai dengan 1. Di sini terdapat dua nilai, ada 29,1 dan juga 94,7. Nah, nilai 94,7 ini itu merupakan tekanan murni dari komponen A atau tekanan murni dari benzen. Mengapa demikian? Karena pada fraksi mol A-nya itu sama dengan 1. Sedangkan ketika XA-nya itu sama dengan 0, ini XA-nya itu sama dengan 0, maka nilai 29,1 ini itu merupakan tekanan murni dari komponen B atau dari poluen. Maka berdasarkan hukum Raoult, maka tekanan A itu sama dengan fraksi mol A kali PA, dan juga tekanan B sama dengan fraksi mol B kali PB, fraksi mol B dikali PB. Maka kita akan mendapatkan bentuk garis seperti ini. Nah, garis dari titik ini sampai ke titik ini itu merupakan garis dari poluen atau garis dari komponen ini, komponen poluen. Sedangkan garis dari titik ini sampai ke titik ini itu merupakan garis dari benzen. Sedangkan garis ini ke sini itu merupakan tekanan total dari benzen dan toluen. Garis ini ya, ini dengan ini. Nah, di dalam larutan ideal yang memenuhi hukum Raoult pada semua rentang konsentrasi. Dan keidealan suatu larutan itu meliputi yang pertama adanya keseragaman atau kesamaan dalam gaya antar molekul dari komponen-komponen penyusunnya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi tentang termodinamika pencampuran larutan ideal. Nah, dilihat dari katanya saja, yaitu pencampuran, berarti dalam materi ini akan terjadinya pencampuran antara beberapa zat. Nah, pada pencampuran sejumlah mol A, mol 1, mol 2, mol 3, sampai dengan mol Ni dari cairan murni yang asalnya itu terpisah dan akan membentuk suatu larutan ideal pada keadaan P dan P tertentu. Nah, dan potensial kimia itu dapat kita turunkan dan memperoleh atau menjadi delta G, delta V, delta S, dan juga delta H dari pencampurannya. Di sini terdapat energi Gibbs dari satu larutan ideal, yaitu ada energi Gibbs sama dengan sigma I, Ni potensial I itu sama dengan sigma Ni kali potensial Tp plus RT sigma Ni lan. Sementara energi Gibbs dari komponen-komponen sebelum dicampurkan pada T dan P itu dapat dinyatakan dengan G sebelum pencampuran atau G unmix itu sama dengan sigma I Ni Gi itu sama dengan sigma Ni potensial I pada keadaan Tp. Nah, sehingga memperoleh delta G pencampuran atau delta G mix itu sama dengan energi Gibbs kurang G mix G sebelum pencampuran, sehingga RT R dikali T sigma Xi Ni lan Xi. Nah, di sini karena 0 itu kurang dari Xi kurang dari 1, maka ln Xi kurang dari 0 dan delta G pencampuran kurang dari 0, artinya pada proses pelarutan berlangsung itu terjadi suatu reaksi yang spontan pada T dan P yang tetap. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang hukum Henry dan hukum distribusi Nernst. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang hukum distribusi Nernst. Jadi dalam hukum distribusi Nernst sendiri yaitu terdapat dua pelarut ya yang tidak saling melarutkan,
Di sini misalkan antara air dan karbon tetraklorida. Nah, pada saat ditambahkan suatu senyawa, misalkan di sini kita tambahkan iodium, maka dia akan terdistribusi di kedua fasa hingga tercapai keseimbangan. Nah, secara umum reaksi tersebut dapat dinyatakan bahwa A besar A ditambah BB sama dengan YY tambah ZZ. Sehingga delta G sama dengan delta Gibbs standar, delta energi bebas Gibbs standar di plus RT ln A pangkat Y A pangkat Z per A pangkat A pangkat B. Nah, melalui hubungan delta G tersebut sama dengan min NFE, sehingga diperoleh energi potensial sama dengan energi potensial min RT per NF kali ln A pangkat Y A pangkat Z per A pangkat A pangkat B. Nah, yang kedua kita akan menjelaskan tentang hukum Henry. Nah, jadi di dalam hukum Henry itu merupakan suatu hukum gas yang menyatakan bahwa jumlah gas terlarut dalam cairan itu sebanding dengan tekanan parsialnya di atas cairan. Nah, dalam hukum Henry itu menetapkan rumus hubungan antara tekanan parsial dari garis murni dan fraksi molnya dalam pelarut. Diperoleh tekanan parsial sama dengan fraksi mol pelarut dikali dengan KI. Dan konstanta Henry itu dapat dinyatakan sebagai HI sama dengan CSI per tekanan parsial atau PI, di mana CSI itu merupakan konsentrasi maksimum dari suatu senyawa, sedangkan PI itu merupakan tekanan parsial dari gas, dan HI merupakan konstanta yang bergantung pada sifat dari gas dan suhu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Kata sifat koligatif larutan ini sudah sering kita pelajari pada bangku SMA, pada materi kimia dasar 1 tentang sifat koligatif larutan. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu sifat koligatif larutan. Nah, jadi di sini sifat koligatif larutan sendiri itu merupakan sifat suatu larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut relatif terhadap jumlah total zat dan tidak bergantung pada jenis zatnya. Nah, di sini sifat koligatif larutan itu terdiri dari dua, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, di sini kita akan lebih membahas berkaitan dengan sifat koligatif larutan non elektrolit. Nah, sifat koligatif larutan non elektrolit ini terdiri dari yang pertama ada penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku, dan juga ada tekanan osmotik. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang sifat koligatif yang pertama, yaitu penurunan tekanan uap. Jadi, tekanan uap itu adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat molekul-molekul suatu cairan akan berubah menjadi molekul-molekul uapnya. Tekanan uap larutan yang mengandung non-elektrolit non-volatil selalu lebih rendah daripada tekanan uap larut murninya. Nah, di sini hukum Raoult juga menyatakan bahwa tekanan uap larut di atas larutan itu sebanding dengan fraksi mol larutan yang ada, yaitu sebanding dengan fraksi mol pelarut yang ada. Nah, pada penurunan tekanan uap itu sebanding dengan fraksi mol zat terlarut yang ada. Nah, selanjutnya pada kenaikan titik didih. Nah, dalam titik didih suatu cairan, suhu pada saat tekanan uap yang sama dengan tekanan luar. Nah, di sini apabila ada zat terlarut yang involatil, maka tekanan uap larutan itu lebih rendah dari tekanan uap larut murni, sehingga larutan ini akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan pada suhu pelarut murni.
dan kenaikan titik didih ini sebanding dengan molalitas suatu larutan. Nah, diperoleh di sini ada delta TB sama dengan KB dikali MB. Nah, selanjutnya ada penurunan titik beku. Nah, suatu larutan selalu membeku itu pada suhu yang lebih rendah daripada pelarut murni. Dan penurunan titik beku itu sebanding dengan molalitas larutan. Di sini ada delta TF itu sama dengan KF dikali M, di mana KF adalah tetapan penurunan titik beku molar untuk pelarut. Nah, selanjutnya ada tekanan osmotik. Nah, di sini osmosis adalah pergerakan partikel pelarut dari daerah yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi ke daerah dengan konsentrasi yang lebih rendah melalui membran semi permaben. Pelarut akan saling mengalir dari larutan yang lebih pekat. Sedangkan tekanan osmotik sendiri itu adalah tekanan yang harus diterapkan untuk mencegah pelarut mengalir. Di sini ada rumus dari tekanan osmotik, P sama dengan MRT, di mana M itu sama dengan molaritas, R tetapan gas, dan T itu sama dengan suhu. Jadi kalau pada tekanan osmosis itu dia itu terdapat tetapan gas dan juga ada suhu. Jadi kalau pada sifat koligatif larutan elektrolit ini dia lebih dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Tapi pada pertemuan ini saya lebih menjelaskan tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit. Jadi sekian dari hasil presentasi saya. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.